Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita setelah libur di bulan Ramadan. Maka insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan sedikit mengkaji dan mengambil faidah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Maka ini keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, di mana mereka melakukan amalan yang ringan tapi dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu keistimewaan. Itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qallu man yajuzu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melewati 70 tahun. Ada tapi sedikit. Dibandingkan dengan umat terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ankabut dan selainnya. Tapi ya, bersamaan dengan itu mereka melakukan amalan, satu amalan diberi satu pahala. Tapi umat ini satu amalan dibalas sampai 100 kali lipat, ya, 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Dan itu sekali lagi keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa Syawal ini. 6 hari saja dilakukan, ternyata pahalanya seperti pahala setahun. Dan terkait dengan pelaksanaan puasa Syawal, disebutkan di dalam hadis ini, "Man shama Ramadan." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Berarti dia harus berpuasa di bulan Ramadan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau ada utang puasanya, maka itu dulu yang dia bayar. Dia selesaikan dulu utang puasanya. Setelah itu baru dia berpuasa Syawal. Nah, adapun pelaksanaannya ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama seperti Imam Asy-Syafi'i, demikian juga ucapan Abdullah bin Mubarak. Mereka berkata, annahu yustahabbu siyamuha min awwal syahri mutatabi'ah.
dianjurkan untuk berpuasa di awal bulan secara berurutan. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abdullah bin Mubarak rahimahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya dianjurkan, disukai berpuasa di awal bulan Syawal secara berurutan. Misalnya sudah selesai Idul Fitri, ya, kemudian mungkin ya sehari 2 hari berselang, setelah itu dia berpuasa Syawal secara berurutan. Ya, seperti kemarin misalnya kita Idul Fitri di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Ya, hari Sabtu makan, hari Ahad ya mungkin masih makan, nah, kemudian mulai hari Senin secara berurutan sampai Sabtu. Nah, dan itu berdasarkan hadis. Hanya saja hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Man shama sittata ayyamin ba'dal fitri mutatabi'an faka'annama shama as-sanah. Siapa yang berpuasa setelah Idul Fitri secara berurutan, maka dia berpuasa atau seolah-olah berpuasa selama setahun. Hanya saja hadis ini hadisnya ya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat guru dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Waqi' bin Jarrah, dan juga sekaligus pendapat murid Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ahmad. Ya, mereka berdua berkata bahwasanya annahu la farqa baina ayyutabi'aha aw yufarriqaha min asy-syahri kulli. Tidak ada bedanya kalau dia berpuasa secara berurutan atau berpisah-pisah selama masih bulan Syawal. Ini pendapat Waqi' bin Jarrah dan juga ya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, tidak ada bedanya apakah seorang itu berpuasa secara berurutan ya atau dia pisah-pisahkan, tidak ada masalah. Ya. Dia puasa di Ayyamul Bid misalnya, seperti besok ini 13, 14, 15. Dia gabungkan dengan puasa Syawal, tidak ada masalah. Ya, dia puasa Senin kemarin. Ya. Dia gabungkan dengan puasa Syawal, tidak ada masalah. Bahkan itu lebih bagus. Ya, apalagi besok misalnya hari Kamis, dia mau gabungkan puasa Syawal, Ayyamul Bid, puasa Kamis, tidak ada masalah. Dalam kaidah fikih itu ada yang disebut dengan istilah at-tadakhul, ya, saling memasuki. Maksudnya seorang itu bisa menggabungkan ya beberapa niat untuk ya atau menyatukan niat dengan beberapa ibadah. Selama ibadah itu sejenis. Misalnya ada orang masuk masjid, habis salat habis wudu. Ya, habis wudu dia masuk masjid, maka dia bisa salat tahiyatul masjid. Ya, dia niatnya juga salat sunnah wudu, niatnya juga bisa dia masukkan qabliyah subuh. Ya, cuma 2 rakaat dia masukkan 3 niat. Selama ibadah itu sejenis. Maka sama dengan ini. Ya, puasanya puasa sunnah. Kamis, Syawal, Ayyamul Bid. Maka dia bisa mendapatkan 3 pahala sekaligus. Tapi yang tidak boleh kalau satunya sunnah, satunya wajib. Misalnya ada orang yang mengatakan, wah saya ya puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Ya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, satunya wajib, satunya sunnah. Maka harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Dia harus puasa wajib dulu, kemudian puasa ya sunnah. Ya, puasa Syawal. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Atau dia mau lakukan di akhir, terserah. Selama masih bulan Syawal, kata Imam Waqi' bin Jarrah dan juga Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya annahu la yusamu aqiba yaumil fitr. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sebaiknya tidak berpuasa di awal bulan.
Karena itu adalah hari makan dan minum. Iya. Misalnya hari makan awal bulan Syawal, ya mesti 1, 2, atau kalau 1 Syawal memang tidak boleh, haramkan. Ya, 1 Syawal. 2, 3, 4 sebaiknya jangan dulu puasa di situ. Ya, kenapa? Itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Ya, kalau di kampung-kampung itu ya dulu, tapi kalau sekarang sudah mulai kurang juga. Walaupun masih ada di sebagian tempat. Seperti kalau di daerah saya, nah itu biasanya ada bendera siara. Iya. Bendera panjang. Nah, itu biasanya dipasang ya sebelum hari raya. Ya. Jadi kalau itu katanya masih ada ya, masih bisa siara. Ya, tapi kalau itu sudah diturunkan, tidak bisa orang siara. Nah, itu di sebagian daerah seperti itu, ya. Jadi kalau masih ada itu benderanya ya, masih bisa ya makan-makan dulu. Ya, turunkan itu ya, mulai puasa Syawal. Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya walakin yusamu salasata ayyamin qabla ayyamil bid au ba'daha. Akan tetapi hendaknya bagusnya berpuasa 3 hari sebelum ayyamul bid. Ya, atau setelahnya. Ya, jadi misalnya sebelum ayyamul bid, ya kemarin hari ini ya, baru masuk ayyamul bid atau setelahnya. Jadi maksudnya di sini bahwasanya sebaiknya dia berpuasa di pertengahan Syawal sampai akhir. Dan ini pendapat Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullahu taala. Iya. Dari 3 pendapat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya bahwasanya puasa Syawal itu ya pelaksanaannya luas. Mau dilakukan di awal bulan Syawal, di pertengahan, di akhir, maka tidak ada masalah. Mau dilakukan secara berurutan atau ya berpisah-pisah juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi boleh ya luas pelaksanaannya selama masih bulan Syawal. Dan sekarang ini kalau saya tidak salah kita sudah masuk 12 ya Syawal. Nah, bulan Syawal itu seperti bulan Ramadan. Apa maksudnya? Dia sangat cepat berlalu. Ya. Cepat berlalu. Ya, enggak terasa sudah 12 Syawal. Nah, enggak terasa selesai Syawal. Kenapa? Karena kadang kita disibukkan. Hari ini ada undangan. Ya, besok ada undangan lagi. Lusa ada lagi undangan. Apalagi bulan Syawal biasanya banyak orang menikah. Ya. Nah, sedikit-sedikit undangan. Akhirnya apa? Tidak sempat puasa Syawal. Ya. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau kalian diundang maka datangi. Itu maksudnya kalau undangan walimah, undangan pernikahan, wajib mendatanginya. Fa in kana fa in akala falyakul. Kalau dia tidak puasa, silakan dia makan. Ya, wa in kana sha'iman falyad'u. Tapi kalau dia berpuasa, silahkan dia doakan orang yang mengundangnya. Ya. Jadi orang yang mendatangi undangan itu kalau dia puasa sunnah, maka dia punya 2 pilihan. Dia punya 2 pilihan. Boleh dia batalkan puasanya dan boleh dia lanjutkan puasanya. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Harus tetap berpuasa. Misalnya ya, hari ini terakhir dia mengqadha. Ya. Hari ini terakhir dia mengqadha. Tidak ada lagi ya waktu setelahnya. Ya, besoknya sudah masuk Ramadan berikutnya. Ya, maka wajib dia untuk mengqadha hari tersebut. Ya. Karena itu adalah kewajiban. Tapi kalau dia puasa sunnah boleh. Ya, dan boleh dia sampaikan kepada pemilik atau tuan rumah. Ya, afwan ini saya lagi puasa. Ya, dia doakan ya pemilik ini. Tapi kalau misalnya tuan rumahnya ya
mengatakan, kamu harus makanlah. Ya, karena apa namanya? Ya, saya sudah siapkan begini dan begini. Maka sebaiknya dia berbuka. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang sahabat, ya, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Abu Darda itu setiap hari berpuasa. Ini ada kisahnya, mungkin nanti kita akan insyaallah akan kaji ini kisah yang sangat menarik. Ya, dua orang ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Abu Darda itu ibadahnya luar biasa. Ya, siangnya puasa, malamnya salat malam. Akhirnya apa? Istrinya ya enggak mengurus lagi dirinya. Ya. Datang saudaranya yaitu Salman Al-Farisi, ya, mengunjunginya. Abu Darda enggak ada. Dia pergi. Ya, cuma ketemu dengan istrinya Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, "Ya, masya'nuki? Kenapa engkau seperti ini? Ya, aut-autan tidak mengurus diri." Ya. Kata istrinya Abu Darda, "Ya, buat apa saya urus diri saya? Ya, buat apa saya berhias, buat apa saya berdandan? Itu saudaramu, dia tidak butuh lagi dengan perempuan." Ya, tidak butuh lagi dengan perempuan. Kenapa? Ya, paginya atau siangnya dia puasa, malamnya dia salat malam. Ya, tidak pernah dia lihat-lihat istrinya. Ya, akhirnya apa? Ini Pak, subhanallah, para as-salaf. Ya, kalau kita mungkin ya beda kondisinya. Nah, akhirnya apa? Pulang. Ya, pulang. Abu Darda. Kata Abu Darda setelah bikin makanan, ya, dihidangkan kepada Salman Al-Farisi. Kata Abu Darda, "Kul, makan. Amma ana fa ana shaim." Adapun saya lagi puasa. Apa kata Salman? Enggak. Ma ana bi'akil hatta ta'kul. Saya enggak mau makan sampai kamu juga makan. Ya. Nah, ini tamu. Ya, karena biasanya kalau tamu itu sendiri makan, dia bilang, ya, malu-malu juga masa kita mau makan, tuan rumahnya enggak makan. Ya. Ya, kata Salman, enggak, saya tidak mau makan sampai kamu makan. Akhirnya apa? Karena menghargai tamunya, ya, maka dia pun batalkan puasanya. Ini kalau puasa sunnah. Ya. Nah, sama kalau misalnya kita diundang, ya. Kalau kita diundang, ya. Maka kalau memang tuan rumahnya bilang, ayolah makan. Tidak enak kalau kamu tidak makan. Saya sudah siapkan begini dan seterusnya. Anda apa-apa kita makan. Ya, kita batalkan. Tapi kalau tidak, apalagi kita memang mau ini, ya silakan teruskan. Doakan pemilik undangan. Nah, ini kalau puasa sunnah, punya dua pilihan. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa Syawal itu waktunya luas. Tapi bagi yang memiliki utang puasa, maka hendaknya dia bayar utang puasanya terlebih dahulu. Setelah itu dia berpuasa di bulan Syawal. Kemudian sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dari puasa Syawal. Sebenarnya sangat banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Di antara hikmah puasa Syawal, bahwasanya itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana seorang itu bersyukur? Karena Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bahwasanya la ni'mata a'zamu min maghfiratidz dzunub. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Ya. Jadi ini Pak, minum, makan, ya pakaian dan seterusnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat pengampunan dosa. Ya. Cuma orang tidak sadar. Ya, cuma orang tidak atau kurang memahami
Kenapa? Karena kita ini manusia kebanyakan memahami sesuatu yang konkret saja. Yang dilihat, ini langsung, ini ada nyata di depan kita. Ya. Makanya kalau ada pembagian amplop, ya, isinya cuma 20.000. Ya, atau 50.000. Bagaimana manusia? Berbondong-bondong datang ke situ. Ya, berdesak-desakan. Ya, bahkan kadang ada yang berkelahi. Isinya cuma berapa? Beli es krim satu sudah selesai, habis. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa maknanya? Apa artinya itu amplop 20.000? Tapi apakah manusia berbondong-bondong? Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia itu lebih banyak, lebih paham, lebih tahu kalau dia sudah lihat konkret. Ya. Nanti dia pahami bahwa itu nikmat, ya, kalau berupa materi. Tapi kalau pengampunan dosa, pengangkatan derajat di sisi Allah, ya, dan selainnya, mereka tidak memahaminya bahwasanya itu adalah nikmat. Maka pengampunan dosa, kata para ulama, fala ni'mata a'zamu min maghfiratidz dzunub. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Ya. Maka pengampunan dosa ini karena dia adalah nikmat, karena dia adalah rezeki, maka harus disyukuri. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Itulah berpuasa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu berdiri salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Salat malamnya. Bagaimana tidak bengkak? Beliau SAW pernah salat malam diikuti oleh salah seorang sahabat. Ya, awalnya sahabat ini gembira. Masya Allah, saya bisa ikut salat bersama Nabi nih. Ini luar biasa ini. Ya, maka Nabi membuka Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Ya, setelah itu baca Al-Baqarah, terus dibaca. Ya, termasuk yang kita dengarkan tadi dibaca oleh Ustadz kita di salat subuh. Terus dibaca sampai ayat 100, kata sahabat ini, rukum ini, ya, ternyata tidak, lewat, ya, sampai ayat 200, kata sahabat ruku, ternyata tidak, sampai ayat terakhir, fansurna alal qaumil kafirin, kata sahabat ini, ruku, ternyata tidak. Beliau lanjut di surah An-Nisa. Ya, lanjut di surah An-Nisa. Ya, baca terus sampai selesai surah An-Nisa. Kata sahabat ruku. Ya, ternyata tidak. Akhirnya apa? Kata sahabat ini, hampir saya berbuat jelek. Ya. Ditanya, "Kenapa? Apa yang kau ingin lakukan?" Dia bilang, "Ya, saya tadinya mau berhenti saja. Saya mau tinggalkan Nabi SAW, tapi karena ya mungkin nanutongi bilang, tak kala ikut kayak ini." Nah, akhirnya ikut terus. Nabi SAW kembali ke surah Al-Imran. Ya, sampai ayat terakhir 200 ayat. Ya. Ini 3 surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam 1 rakaat. Bagaimana tidak bengkak? Ya, coba bandingkan dengan kita sekarang. Baru baca setengah halaman imamnya, dia bilang ada labuna. Ya, besok kurang-kurangi. Ya. Akhirnya apa? Ya, itulah yang kita lakukan. Ya, sehingga banyak orang pergi sholat tarawih. Apa yang dia bilang? Di mana kita sholat tarawih? Di situ. Kenapa? Lebih cepat. Ya. Emangnya sholat tarawih itu ya lomba-lombaan. Ya, yang mana yang lebih cepat itu yang didatangi. Subhanallah. Ketika Nabi SAW ditanya, "Wahai Rasulullah," kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini padahal dosa-dosamu yang lalu yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau salat malam sampai bengkak kakimu? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura? Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi semakin diampuni dosanya, semakin banyak ibadahnya.
Maka keliru jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan sangat batil kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai tingkatan tertentu sehingga tidak salat lagi. Ya. Ada orang yang seperti itu. Kenapa kita tidak salat? Kamu ini masih tingkatan apa? Ya, syariat apa ini? Saya sudah sampai tingkatan ini. Ya, makanya biar duduk ya salat juga. Ya. Ini pemahaman yang sangat keliru. Atau mengatakan, saya ini sudah salat di Masjidil Haram. Ya, saya sudah salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya ya 100.000 kali dibandingkan dengan salat di sini. Ya, makanya kamu rajin pergi jamaah. Ya, saya tidak perlu, sudah banyak pahalaku. Ya. Jangan aku terlalu alim, kenapa nanti melewati surga? Subhanallah, ini semua adalah ya pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa Syawal itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara hikmah puasa Syawal bahwasanya anna muawadata as-siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwasanya iya, membiasakan puasa Syawal atau berpuasa setelah Ramadan itu salah satu tanda dari tanda-tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan. Salah satu tanda. Ya. Fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amalin salih ba'dahu. Karena Allah kalau menerima ibadah seorang hamba, maka Allah akan berikan hidayah, beri petunjuk supaya dia melakukan lagi amalan berikutnya. Ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Faman 'amila hasanatan tsumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula. Maka siapa yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti lagi dengan kebaikan berikutnya, maka itu tanda kalau kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ibadah kita itu terus bersambung. Ya. Salat subuh, selesai salat subuh tidak langsung bangkit, tapi ada astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, zikir. Ya. Setelah itu amalan berikutnya lagi. Selesai salat duhur, zikir, selesai zikir, salat. Ya. Kalau dilakukan ini tanda kalau amalan yang pertama diterima oleh Allah. Tapi kalau misalnya selesai salat, ya, cuma selesai salat subuh setelah itu langsung pergi, ini tanda kalau amalan yang pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya sekadar tanda, tidak bisa memastikan juga. Karena kita tidak bisa memastikan amalan seorang itu diterima atau ditolak. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang sangat agung dari puasa Syawal. Dari puasa Syawal. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari puasa Syawal bahwasanya annal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u binqida'i Ramadan. Bahwasanya amalan-amalan seorang hamba yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Iya. Bal hiya baqiyatun ba'da inqidha'ihi ma dama al-'abdu hayyan. Tapi amalan itu terus continue selama hamba itu masih hidup. Ya. Selama hadis itu selama hamba itu masih hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai yang diyakini itu datang. Apa yang dimaksud dengan al-yakin di situ? Kata para ulama, al-maut, kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai engkau mati.
Nah, ada juga orang salah tafsir di sini, Pak. Ayat ini. Katanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Tuhanmu sampai engkau yakin. Ya, akhirnya kalau sudah yakin, ya, berhenti, Mi. Iya. Kenapa tidak sholat? Saya sudah yakin. Nah, itulah karena pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, padahal al-yakin di situ maksudnya adalah kematian. Ya, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meninggal. Dan Nabi SAW bersabda, ahabbul amali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit, sholat malam cuma sedikit, ya 1 rakaat, ya 3 rakaat. Ini jauh lebih baik daripada 11 rakaat, tapi hanya di bulan Ramadan. Iya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat malam itu jangan putus. Apalagi sholat witir. Ya, jangan terputus. Bacaan Al-Qur'an 1 ayat, 2 ayat itu jauh lebih baik daripada 30 juz tapi hanya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, kapan baru mengaji? Nanti ada orang mati. Sehingga kadang ada orang, Pak, berdebu mushafnya. Tidak pernah dilihat mushafnya. Kapan ada? Kapan dia lewat mushaf? Ketika ada orang mati. Kenapa? Mau dibacakan Yasin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yasin, liyuhyiya man kana hayyan. Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang yang masih hidup. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang hidup. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi seorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Tidak ada bagi seorang itu, dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kecuali apa yang dia telah usahakan. Kata Ibnu Katsir menukil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak bermanfaat bagi orang yang mati. Tidak bermanfaat bagi orang yang mati. Bagaimana caranya supaya bermanfaat? Ajari anak-anak kita membaca Al-Quran, sehingga setiap dia baca kita dapat pahalanya. Kenapa? Itu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan didapatkan oleh seorang walaupun dia sudah meninggal. Adapun dibacakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini untuk orang yang hidup. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Syawal itu hikmahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bernama Bishr pernah ditanya, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Dikatakan kepada Bishr, ada orang itu beribadah dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Faqal bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh di sepanjang tahun. Jadi bukan cuma di bulan Ramadan saja. Bukan cuma di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun dia bersungguh-sungguh selama dia masih hidup. Termasuk juga ketika seorang itu masih muda. Kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya idza safara al-'abdu aw marida, kalau seorang itu safar atau sakit, maka pahalanya itu tetap tercatat yang biasa dia lakukan di waktu sehat atau yang biasa dia lakukan di waktu mukim. Jadi kalau seorang sakit tidak bisa lagi beribadah dengan ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan di waktu sehat, atau ketika dia safar, kan ketika seorang safar ada ibadah-ibadah yang gugur seperti salat-salat sunnah, atau yang lainnya,
Maka kata para ulama itu tetap dicatat sebagaimana hadis Nabi tadi. Apabila seorang hamba safar atau sakit, maka tetap akan dicatat pahalanya seperti dia sehat dan mukim. Kata para ulama bahwasanya demikian juga kalau seorang itu sudah tua. Ya, sudah tua. Ya, banyak amalan yang mungkin dia sudah tidak bisa lagi lakukan ketika dia masih muda, tapi waktu masih muda dia rajin melakukannya, maka ini akan tetap tercatat walaupun dia sudah tidak lakukan di waktu tua. Makanya anak-anak muda, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, itu hendaknya dia bersungguh-sungguh memanfaatkan masa mudanya sehingga nanti ketika sudah tua amalan itu tetap mengalir. Ya, amalan itu tetap mengalir. Maka sejelek-jelek satu kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, bulan Ramadan, wah subhanallah. Ya, sampai lantai 2 mungkin ada isinya masjid. Ya, tapi itu pun cuma di awal-awal. Ya, tidak peduli mau hujan, mau banjir, tetap datang. Ya, tapi begitu sudah masuk akhir-akhir, ya dilihat itulah penduduk aslinya masjid. Ya, yang lainnya cuma tamu. Ya, tamu tidak datang-datang lagi. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa Syawal ini. Masih banyak hikmah yang lain tapi terbatas waktunya. Saya kira ini dulu. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan yang disampaikan Ustaz tadi, pernah saya mendengar dari seorang dai mengatakan tentang salah sunat ini, Ustaz. Iya. Sunat sesudah Isya. Iya. Itu bagian Isya. Iya. Rasulullah itu biasanya katanya di dalam salat sunnah ini di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Mulk. Karena membaca Al-Quran itu di malam hari jauh lebih baik daripada di siang hari. Iya. Ini dalil-dalil juga barangkali yang pernah saya dengar. Iya. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang disebutkan saya belum pernah mendapatkan hadisnya. Mungkin karena keterbatasan bacaan saya dan keterbatasan saya di dalam belajar. Ya, tapi yang saya tahu bahwasanya Nabi SAW itu memang membaca ayat-ayat atau surah-surah sebelum tidur. Dan ada beberapa surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Dan yang paling populer dan paling dianjurkan itu 2 surah tadi. Surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Kenapa membaca surah As-Sajdah? Karena itu ayat atau isinya terkait dengan penciptaan manusia dan juga terkait dengan hari kiamat. Supaya kita sadar bahwasanya kita ini diciptakan dari ini kemudian jadi manusia. Kita juga akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau membaca surah Al-Mulk dan itu disebut dengan kafiyah. Surah Al-Mulk itu adalah surah yang akan memberi syafaat dan akan menjaga seorang dari siksa kubur. Jadi siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka itu akan dibebaskan dari siksa kubur. Jadi itu umum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dibaca di salat, wallahu taala alam, saya tidak dapatkan hadisnya, dan itu juga kemungkinan kalau ada hadisnya, kemungkinan itu lemah. Kenapa? Karena salat-salat sunnah itu biasanya Nabi SAW baca surah-surah pendek. Ini kalau surah As-Sajdah surah Al-Mulk. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang lain yang kadang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau kita buka surah tafsir Ibnu Katsir,
Ya, maka di situ dijelaskan di antara surah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra, hanya saja tidak dirutinkan. Kadang juga beliau membaca surah Az-Zumar sebelum tidur. Karena surah Az-Zumar itu juga kandungannya luar biasa. Dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Tapi yang paling umum memang, yang paling umum itu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Iya. Boleh juga membaca surah yang lain dan membaca surah yang lain seperti 3 kul. Ya, tapi itu ada caranya. Baca 3 kul, kemudian ditiupkan di tangan, lalu diusapkan kepada seluruh anggota tubuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, kadang Nabi SAW juga membaca surah Al-Kafirun. Kenapa? Karena siapa yang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, maka bari aminasyirik, dia akan terlepas dari kesyirikan. Iya. Jadi ini yang saya ketahui, wallahu taala alam. Adapun kalau di dalam salat, ya maka tentunya ini kita, ya saya sendiri masih butuh ya penelitian atau bacaan yang lebih lanjut. Nah, iya. 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 Dia mengatakan di situ bahwa anak bayi mulai bayi sampai belum balik, apalagi lagi perempuan. Tapi kalau di luar agama Islam itu dites dulu oleh Allah. Iya. Iya. Kemudian katanya cara mengetes Allah itu bayi tadi disuruh loncat ke neraka. Iya. Nah, kalau ini bayi dia loncat, berarti dia masuk surga. Karena Iya. dia taat perintah. Iya. Kalau bila mana dia tidak loncat karena tidak melaksanakan perintah Allah, Iya. itu masuk neraka. Iya. Iya. Jadi betul Pak, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak-anak bayi dari kaum muslimin itu nanti berada di bawah penjagaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, itu jadi kaum muslimin itu akan menjadi pelayan-pelayan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang belum balik. Ya, misalnya yang kecil. Makanya Pak, seorang itu kalau anaknya meninggal dan belum balik, ya itu tidak perlu terlalu bersedih. Kenapa? Itu nanti akan menunggu dia di pintu surga. Iya. Dan dia tidak akan masuk sebelum orang tuanya datang. Yang jadi masalah, kalau dia sudah menunggu di sana, orang tuanya tidak datang-datang. Ya. Kenapa? Ya, karena mungkin melakukan kesyirikan, ya, atau murtad wal iyadu billah, tidak datang-datang. Jadi orang yang sudah ada anaknya itu Pak meninggal di waktu kecil, itu modal besar. Itu modal besar bagi seorang, ya. Maka jangan, walaupun dia bersedih, tetap bersedih. Namanya orang berduka ya, kehilangan orang yang dia cintai, pasti dia bersedih. Tapi itu sudah modal, ada yang menunggu dia di pintu surga. Iya. Terus anak orang kafir yang masih bayi, itu para ulama memang menyebutkan bahwasanya dia akan dites nanti di akhirat. Ya, cara mengetesnya seperti itu tadi. Ya, wallahu taala alam. Adapun secara hadis itu ya memang belum ini, tapi para ulama memang menyebutkan hal yang seperti itu, bahwasanya mereka nanti akan dites nanti di hari kiamat. Ya, wallahu taala. Ya, terakhir. Iya. Pertanyaan Bapak tadi itu, apakah bayi yang meninggal itu harus dikasih nama atau tidak perlu? Oh iya. Jadi Nabi SAW menyebutkan terkait dengan akikah itu ada 3 yang harus dilakukan. Ya, 1 diberi nama, ya, disembelihkan kambing, kemudian dicukur rambutnya. Iya. Dan itu kata para ulama, kalau dia sudah berumur 120 hari lalu meninggal. Kenapa? Karena dia sudah ada ruhnya. Ya, jadi kalau keguguran di 120 hari setelah ditiupkan ruh, maka dia sudah harus diberi nama. Ya, harus disolati, demikian juga diakikahi. Ya, diakikahi. Kalau sudah 120
hari. Kenapa? Karena dia sudah jadi orang. Dia sudah jadi manusia. Makanya sepakat para ulama bahwasanya menggugurkan bayi yang sudah 120 hari itu termasuk membunuh. Ya, termasuk membunuh. Kalau sebelum 120 hari, ya, itu masih silang pendapat di kalangan para ulama, yang benarnya bahwa tetap tidak boleh, ya, menggugurkannya. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka ini sepakat tidak dibolehkan dan itu sudah termasuk membunuh manusia. Iya, wallahu ta'ala alam. Maka aborsi itu Pak, woi dosa yang luar biasa. Ya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. 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 Kemudian ada di beberapa daerah itu, karena ada yang lebih cepat berpuasa, maka pelaksanaan Idul Fitrinya ditunda dulu. Nanti dilaksanakan di 2 Syawal bersamaan. Nah, apakah ini ya seperti apa? Iya. Kemudian yang kedua, terkait pelaksanaan puasa Syawal, ya ada beberapa orang yang kondisinya memiliki ya qada yang banyak, satu lebih dari 10 misalnya. Iya. Nah, apakah bisa Syawalnya yang didahulukan, kemudian qadanya di 2 Syawal karena dikhawatirkan tidak Iya. mendapati Syawal? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin menyebutkan penafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, dan ini tafsir yang ya termasuk tafsir yang sangat luar biasa. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Kata Ibnu Katsir, menaati pemimpin itu dalam beberapa perkara. Pertama, dalam masalah jihad. Jadi tidak boleh Pak ke Palestina itu jalan sendiri, harus ya di belakang pemerintah. Ya, harus dengan izin pemerintah. Yang kedua, dalam masalah haji. Ya. Haji ya itu harus bersama dengan pemerintah. Yang ketiga, salat Jumat. Makanya sebenarnya itu masjid, kalau ada masjid baru kita punya, itu harus ada izinnya dari pemerintah. Ya, mau ditegakkan Jumat, ya, bersurat ke pemerintah. Kalau pemerintah izinkan ya kita tegakkan. Tapi kalau tidak, ya jangan dulu. Ada masjid jami yang lain. Itu aturan-aturan sebenarnya, ya, yang harus dipatuhi. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, Idul Adha. Yang keenam, takaran. Yang ketujuh, timbangan. Jadi misalnya pemerintah menetapkan takaran-takaran di pasar, ya, timbangan-timbangan itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Ini 7 perkara kata Ibnu Katsir yang harus kita bersama dengan pemerintah kita. Ya, bersama dengan pemerintah kita. Termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau pemerintah menetapkan hari Sabtu, berarti itu Sabtu hari 1 Syawal. Ya. Sabtu itu 1 Syawal. Kapan kita puasa? Ya, nanti setelah itu. Ya. Ada juga puasanya ya belakangan, lebarannya duluan. Inilah orang yang bergampangan. Kapan puasa? Ya, hari Kamis. Kapan lebaran? Hari Jumat. Iya. Nah, ini hal yang sebenarnya harusnya seorang itu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya ya, puasa Syawal itu atau bulan Syawal itu ya sama dengan bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Ya, maka waktunya luas untuk mengqadha. Waktunya luas untuk mengqadha. Apalagi kalau hanya 10 hari, misalnya 20 hari, ya dia qadha di waktu atau di bulan Syawal tersebut. Ya. Dan kalau misalnya tidak sempat dia berpuasa Syawal dan dia punya niat, maka itu sudah terhitung sebagai ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan boleh dia dahulukan Syawalnya sebelum qadanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bolehnya
melakukan ibadah sunnah sebelum melakukan ibadah wajib. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Nah, kalau ada yang mau mengikuti pendapat itu, ya, tidak ada masalah selama dia ya yakini itu adalah dalil yang kuat. Ya, dia dahulukan Syawalnya sebelum qadanya. Tapi kalau saya sendiri ya selalu ditanya tentang masalah itu, maka saya tetap mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya ya mengqadha karena qadha itu wajib. Ya, qadha itu wajib. Ya, sementara Syawal itu adalah sunnah. Maka tentunya didahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa dirangkaikan dengan kita untuk puasa menurunkan berat badan dengan puasa Syawal? Masya Allah. Ya, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ya, maka ada orang, kata Ibnu Rajab dan selainnya, ada orang itu Pak, ini walaupun dalam pembahasan haji sebenarnya, ada orang pergi haji, niatnya haji, maka ini dibalas sebagai haji. Ada orang yang niatnya pergi haji tapi dia pergi haji tapi hanya untuk berdagang. Nah, berdagang, maka dia tidak dapat pahala haji. Ya. Ada orang yang niatnya pergi haji tapi niatnya juga pergi berdagang. Maka yang seperti ini tidak ada yang dia dapat, tidak berdosa, tidak dapat pahala juga. Ya. Maka ya, yang mana yang dominan ini? Dia mau puasa karena puasa Syawal atau puasanya karena diet? Nah, ya, kalau dua-duanya ini Pak, ya, bisa tidak dapat pahala, walaupun dia tidak berdosa juga. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu kalau beramal untuk amalan akhirat, dia niatkan untuk akhirat. Adapun dunia itu pasti ikut. Ya, pasti ikut. Ya, jadi tidak perlu dia niatkan untuk dunianya. Dunia itu pasti ikut. Ya, kan kalau dia puasa Syawal, ya, kan tak makan, tak minum juga ya, nanti berat badannya juga turun. Tidak usah jauh-jauh Pak. Ya, saya sendiri ini alhamdulillah, ya, tidak pernah ada meniatkan untuk diet, tapi ya 5 kilo turun waktu Ramadan. Ya, dan saya kira semua mungkin mengalami hal itu, kecuali kalau cuma pola makannya yang berubah. Ya, karena ada juga Pak orang itu pola makannya saja berubah, sahur dengan ya buka, tapi ya nafsu makannya melebihi di luar Ramadan. Ya, buktinya pengeluaran di bulan Ramadan lebih besar daripada ya di luar Ramadan. Ya. Jadi tidak perlu niatkan yang dunia. Dunia itu rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan perkara dunia dan perhiasannya, kami akan berikan. Dia mau diet, kasih diet. Dia mau harta, kasih harta. Kami, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan dia tidak akan dirugikan di dunia ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tidak ada yang dia dapatkan nanti di akhirat kecuali neraka saja. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka sangat rugi. Ya. Beramal untuk akhirat tapi niatnya untuk dunia. Iya, Pak. Bisa dirangkaikan dulu tapi niatnya untuk akhirat lebih besar persentase. Oh, begitu ya. Ya. Iya. Baik. Cuma masalahnya memisahkan ini niat 30% dengan 70% ini bagaimana ini? Iya. Allah Ustaz. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Mudah-mudahan. Ya, dan kita berusaha untuk selalu ya ikhlas saja. Ya, untuk selalu ikhlas. Karena biasanya itu, Pak, kita sudah mau ikhlas saja. Kita sudah mau ikhlas saja, masih ada